Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Bok Milah, sedangkan sang ayah telah lama meninggal. Jaka Tarub dan ibunya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bertani di sawah. Pada suatu malam, ketika Jaka Tarub sedang tertidur, dia bermimpi menikah dengan seorang perempuan yang cantik jelita seperti bidadari kayangan. Saat terbangun dari tidurnya, dia tersenyum senang dengan mimpinya semalam. Bahkan sampai siang hari, Jaka Tarub masih memikirkan mimpi indahnya itu. Dia duduk di depan rumahnya sambil termenung bahagia. Sang ibu merasa bingung melihat gelagat anaknya. Dia merasa tak seperti biasanya Jaka Tarub seperti ini. Seakan tak peduli dengan kehadiran sang ibu yang sedari tadi mengamatinya. Jaka Tarub terus terlarut dalam pikirannya tentang mimpi semalam. Bok Milah pun berpikir, mungkin Jaka Tarub sedang memikirkan seorang perempuan dan ingin menikah. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang handal dalam berburu, seperti mendiang ayahnya. Lalu pada suatu pagi, dia memutuskan untuk pergi berburu. Jaka Tarub mempersiapkan segala macam peralatan berburu yang dia butuhkan. Kemudian berpamitan izin pergi kepada ibunya. Setelah Jaka Tarub pergi, Bok Milah masuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena tiba-tiba dia merasa lelah. Di hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor rusa. Hatinya puas karena hasil buruannya itu bisa dia makan bersama ibunya untuk beberapa hari ke depan. Saat sedang di perjalanan pulang, tiba-tiba dia dihadang oleh seekor harimau. Harimau itu nampak kelaparan, begitu garang menunjukkan dua taring besarnya, bersiap untuk menerkam Jaka Tarub. Panik karena mara bahaya berada di depan mata. Tanpa pikir panjang, dia segera meninggalkan rusa yang dia bawa agar bisa pergi melarikan diri dengan cepat, sekaligus sebagai umpan agar tidak disantap oleh harimau.
harimau itu langsung memakan rusa hasil buruan Jaka Tarub. Dirasa telah aman, Jaka Tarub berhenti dengan nafas masih terengah-engah. Dia meluapkan kekesalannya, merasa sangat sial karena hasil buruan satu-satunya telah hilang disantap harimau. Pertanda apakah ini? Tak seperti biasanya. Jaka Tarub pun berjalan kembali pulang ke rumahnya dengan rasa lapar karena dia tidak menemukan hewan buruan lagi. Selain itu, dia juga tidak membawa bekal apapun. Saat Jaka Tarub sudah sampai di sekitar desa, nampak banyak warga yang tergesa-gesa berjalan menuju arah yang sama dengannya. Semakin dia mendekati rumahnya, semakin banyak warga yang berkumpul. Jaka Tarub semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia memasuki rumahnya, seorang warga menepuk pundaknya dan memeluk Jaka Tarub sambil berbisik memberitahukan sesuatu. Ternyata, ibunda Jaka Tarub telah meninggal dunia. Nampak di depannya sosok sang ibu telah terbaring kaku. Seketika Jaka Tarub lemas dan tangisnya mengisi ruangan. Setelah ibunya dikebumikan dan semua orang telah pulang, dia merasa sangat kesepian karena kini dia hanya tinggal sendirian. Jaka Tarub juga merasa bersalah karena dia belum bisa membahagiakan sang ibu. Di hari-hari selanjutnya, Jaka Tarub menghabiskan waktunya untuk berburu. Dan membagikan hasil buruannya kepada warga. Karena hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya sejenak. Hingga pada suatu hari, ketika sedang berburu, dia merasa bosan karena tidak ada satupun hewan buruan yang dia dapat. Merasa haus dan kelelahan, dia akhirnya pergi ke arah telaga yang berada di tengah hutan. Saat hampir sampai, terdengar sayup suara wanita sedang berbincang dan tertawa kecil. Dia berhenti sejenak. Mana mungkin ada perempuan di tempat seperti ini? Namun, suaranya semakin jelas saat dia mendekati telaga. Alangkah terkejutnya dia. Nampak di hadapannya 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah tak percaya dengan apa yang dilihat saat ini. Dia memperhatikan satu persatu gadis di telaga itu. Semua berparas cantik.
Dari percakapan mereka, dia tahu kalau 7 gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Jaka Tarub melihat tumpukan selendang bidadari di atas sebuah batu besar. Semua selendang itu memiliki warna berbeda-beda. Jaka Tarub berpikir jika dia mengambil salah satunya, tentu di antara mereka tak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan mengendap-endap, Jaka Tarub mengambil selendang yang berwarna merah dan menyembunyikannya. Sementara itu, ketika bidadari hendak kembali ke kayangan, Selendangku, Ada apa, Nawang Wulan? selendangku tidak ada. Padahal tadi aku letakkan di atas batu bersama selendang kalian. Tanpa selendang, aku tidak akan bisa terbang dan kembali ke kayangan. Oh tidak, matahari sudah hampir terbenam. Kita harus segera kembali ke kayangan. Jangan tinggalkan Maafkan aku. kami. Aku harus bagaimana? Kami harus kembali ke kayangan. Selamat tinggal, Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik. dari kejadian ini, Jaka Tarub yang masih di tempat persembunyiannya mendengar bahwa bidadari yang bajunya dia ambil bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan kebingungan mencari di mana keberadaan selendangnya. Dia terus mencari di tengah gelapnya hutan seorang diri. Dari kejauhan, Jaka Tarub masih terus mengawasi dan membuntuti Nawang Wulan, menunggu waktu yang tepat agar dia bisa berpura-pura menolong sang bidadari itu. Sesampainya di tepi hutan, Jaka Tarub menghampiri Nawang Wulan. Melihat kedatangan pemuda asing, Nawang Wulan nampak ketakutan. Namun segera Jaka Tarub menjelaskan maksud dan tujuannya. Mendengar niat baik itu, Nawang Wulan mau menerima ajakan Jaka Tarub untuk tinggal sementara di rumahnya. Setelah tinggal bersama beberapa waktu, tumbuh benih cinta di antara keduanya, hingga akhirnya mereka pun menikah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai anak perempuan berparas cantik yang diberi nama Nawangsih. Sejak memiliki keluarga kecil, Jaka Tarub bisa menemukan kebahagiaannya kembali. Akan tetapi, ada hal yang mengganjal di pikirannya. Dia heran, padi yang ada di lumbung tak berkurang walaupun dimasak setiap hari. Bahkan panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tak muat lagi.
Suatu pagi, saat Nawang Wulan pergi mencuci, dia menitipkan anaknya pada Joko Tarub dan berpesan kepada suaminya agar jangan pernah sekalipun membuka kukusan nasi yang sedang dia masak. Karena sudah cukup lama istrinya pergi, Jaka Tarub ingin melihat apakah nasi itu sudah matang. Dia pun membukanya dan lupa dengan pesan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya dia, hanya terdapat sebutir biji padi. Pantas saja, persediaan di lumbung padinya selama ini tidak pernah berkurang. Saat Nawang Wulan sampai di rumah, dia begitu marah karena suaminya melupakan pesannya. Kini hilang sudah kesaktianku untuk mengubah sebutir padi ini menjadi sebakul nasi. Maafkan aku istriku. Aku lupa dan tak tahu jika akhirnya akan seperti ini. Sejak hari itu, Nawang Wulan harus menumbuk padi untuk dimasak dan dimakan sehari-hari. Berjalannya waktu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang, padi yang tersisa hanya di dasar lumbung. Sampai suatu pagi, saat sedang mengambil padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menariknya. Wajah Nawang Wulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja dia dapatkan. Sebuah selendang yang dia cari-cari selama ini. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah pada Jaka Tarub karena sudah ditipu selama ini. Dia kemudian segera menemui suaminya. Jaka Tarub, ternyata selama ini kau telah membohongiku. Sungguh tega sekali dirimu. Aku rela hidup menjadi manusia di bumi ini dan ternyata kau yang mengambil selendangku. Sekarang aku akan kembali ke kayangan. Hah? Tunggu, jangan pergi. Bagaimana dengan nasib Nawangsi? Walaupun aku tak mengakui dirimu sebagai suamiku lagi, namun Nawangsih tetaplah anakku. Aku akan sesekali kembali untuk menyusuinya. Nawang Wulan, tolong maafkan aku. Jangan tinggalkan aku. Kehidupan bahagia Jaka Tarub kini telah sirna. Kini dia hidup hanya berdua bersama bayi kecilnya. Ketika Nawangsih ingin bertemu dengan ibunya, Jaka Tarub harus membakar batang padi yang diletakkan di dekat Nawangsih. Tentunya dengan syarat Jaka Tarub tidak boleh berada di dekatnya.
Jaka Tarub hanya bisa meratapi ini semua. Dia tahu bahwa ini semua adalah salahnya dan ia harus menanggung segala akibatnya.